nama saya Suti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya di sini akan mereview materi biofisika tentang bioakustik. Adapun materi pertama yaitu pengertian dari bioakustik. Bioakustik sendiri merupakan ilmu yang menggabungkan antara biologi dengan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis dan penerimaannya pada hewan termasuk kepada manusia. Konsep getaran atau vibrasi pada gelombang, bunyi, dan suara. Yang pertama yaitu getaran atau vibrasi. Menurut Gabriel, getaran terdiri dari dua bentuk, yaitu vibrasi getaran udara, yang mana maksudnya adalah udara yang ditimbulkan oleh media yang bergetar dan dirambatkan melalui udara akan mencapai kepada telinga. Yang kedua yaitu vibrasi getaran mekanis. Hal ini terjadi karena vibrasi getaran mekanis yang mengakibatkan munculnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat-alat tubuh yang sifatnya mekanis. Gelombang bunyi. Bunyi adalah getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perantaranya sehingga dapat didengar. Syarat terjadinya bunyi adalah adanya sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, ada zat perantara yang merambat gelombang bunyi dan sumber ke telinga. Yang ketiga, getaran mempunyai frekuensi tertentu sekitaran 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Yang keempat, yaitu indera pendengaran untuk mendengar dalam keadaan baik. Suara. Suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Suara berkaitan dengan frekuensi, amplitudo, serta velocity. Kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya udara, zat cair, zat padat, atau untuk sampai kepada telinga. Medium udara 0 derajat Celcius dapat mencapai cepat rambat bunyi sekitaran 331 meter per sekon. Konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses pendengaran pada makhluk hidup atau manusia. Unsur-unsur bunyi terdiri dari 3, yaitu tingginya nada bunyi, kuat bunyi yang dihasilkan tergantung kepada amplitudo getaran. Yang ketiga yaitu warna bunyi. Bunyi khas yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3, yang mana yang pertama yaitu gelombang audiosonik, yang mana memiliki frekuensi sekitaran 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Yang kedua yaitu gelombang infrasonik, lebih kecil dari 20 Hz. Yang ketiga yaitu gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan, yang mana telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yang mana yang pertama yaitu bagian luar telinga atau auris eksternal, yang mana terdiri dari helix, cochlea, tragus, dan bulbus. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah, yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Dilihat dari anatomi, telinga bagian dalam terdapat serabut atau vertibul. Itu proses pendengaran manusia. Yang pertama yaitu proses pendengaran manusia pertama dari daun telinga. Yang kedua yaitu proses kedua, suara masuk melalui lubang telinga diterima oleh gendang telinga. Yang ketiga yaitu proses ketiga, di dalam koklea atau rumah siput terdapat heart cell yang bergetar akibat suara dan getarannya menghasilkan getaran listrik yang dihasilkan dari energi kinestetik, sehingga aliran listrik itu menjadikan sinyal yang menyalurkan ke otak yang dialiri oleh syaraf pendengaran untuk selanjutnya otak yang bekerja mengartikan semua suara-suara yang masuk ke dalam telinga tadi. Kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia.
Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Bagian alat bantu dengan memiliki 3 bagian, yaitu mikrofon, amplifier, dan speaker. Fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Pada telinga terdapat bagian berbentuk semi lingkaran yang berisikan cairan endolimfah dan sensor gerakan yang menyerupai rumput-rumput halus. Bagian ini sering kali dikenal dengan kalis semisirkularis. Fungsi telinga dalam memang jarang disadari, padahal fungsi telinga dalam dapat dikatakan merupakan kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Selain karena ukurannya yang kecil, memang tidak bisa melihatnya secara langsung karena letaknya yang sangat dalam. Ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Lumba-lumba, salah satu keunikan lumba-lumba yang diadopsi manusia adalah sistem komunikasinya mamalia laut yang memiliki sistem komunikasi yang menggunakan suara sonar. Gajah bisa merasakan datangnya badai dengan telinga yang besar. Gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar biasa berterbangan di tempat-tempat yang terpencil. Kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat yang terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG. Yang kedua yaitu gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Yang ketiga yaitu mengukur jarak kedalaman dasar laut. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.